Eh, Hari ini kita lanjutkan pembahasan ekonomi internasional. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan kerjasama dan integrasi ekonomi, gitu ya. Mungkin istilah dari kerjasama dan integrasi ekonomi ini sudah familiar di telinga teman-teman. Kita sering mendengar istilah yang namanya globalisasi ekonomi, liberalisasi ekonomi, gitu ya, di mana salah satunya itu diperlihatkan bahwa negara-negara di dunia ini melakukan kerjasama maupun integrasi baik dalam cakupan bilateral maupun multilateral. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Di sini dijelaskan perkembangan liberalisasi dan globalisasi menyebabkan perubahan tatanan perdagangan dan keuangan internasional. Perkembangan liberalisasi dan globalisasi menyebabkan perubahan tatanan perdagangan dan keuangan internasional. Seperti yang kita pahami semua gitu ya, bahwa di masa sekarang, di masa perkembangan liberalisasi maupun globalisasi yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir gitu kan, liberalisasi dan globalisasi ini menyebabkan berbagai macam perubahan gitu ya, baik dalam skala ekonomi secara umum maupun di dalamnya memberikan pengaruh perubahan terhadap kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh berbagai negara. Nah, salah satu yang mengalami perubahan dalam skala perdagangan gitu ya, salah satunya adalah adanya perubahan-perubahan pada misalnya aturan-aturan yang terkait dengan perdagangannya, kemudian lalu lintas pembayarannya juga berubah, maupun volume perdagangan yang dilakukan itu juga mengalami perubahan. Nah, kenapa sih kok liberalisasi dan globalisasi ini mendorong adanya perubahan gitu? Kenapa dengan adanya globalisasi dan liberalisasi itu kenapa harus ada yang mengalami perubahan? Nah, kenapa harus ada hal-hal yang baru itu karena ketika suatu negara atau kita gitu ya masuk ke era globalisasi gitu kan, berarti kan di dalamnya ada sesuatu yang baru, ada sesuatu hal asing yang sebelumnya belum pernah kita jalankan kondisinya gitu. Nah, karena ada sesuatu yang baru itu, ada sesuatu yang asing yang masuk ke dalam sistem yang sudah berjalan gitu ya. Nah, maka sesuatu yang muncul belakangan itu perlu adanya penyesuaian gitu ya. Terutama kalau dalam konteksnya ekonomi itu apabila misalnya terkait dengan kebijakan perekonomian baik itu secara umum maupun kebijakan domestik perdagangan. Nah, kenapa kok kebijakan domestik perdagangannya harus mengalami perubahan ketika ada globalisasi? Nah, karena tujuannya adalah biar dalam melakukan kegiatan perdagangan nantinya itu bisa tercapai kondisi yang efisien, kemudian daya saingnya itu nggak kalah sama negara-negara lain. Sebentar ya. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini disebutkan juga bahwa liberalisasi dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, beberapa ekonom menyatakan katanya liberalisasi itu bisa atau dipercaya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena liberalisasi dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia secara keseluruhan gitu ya, maka sebagai tindak lanjutnya, upaya-upaya menuju ke arah liberalisasi maupun globalisasi itu banyak dilakukan oleh sejumlah negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Nah, dibentuknya General Agreement of Tariff and Trade atau GATT dan World Trade Organization atau WTO pada tahun 1995 gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk contoh atau tindak lanjut dari upaya yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mencapai globalisasi dan liberalisasi gitu. Nah, GATT ini munculnya itu sekitar setelah selesainya Perang Dunia Kedua gitu ya, di mana tujuannya adalah untuk dia kan mirip sama WTO zaman sekarang, cuman ini munculnya yang GATT ini setelah Perang Dunia. Dia kayak semacam apa ya perjanjian multilateral gitu ya. Nah, waktu itu
waktu itu belum mencapai organisasi, tapi masih dalam bentuk perjanjian multilateral, di mana dalam perjanjian itu termasuk di dalamnya nentuin aturan-aturan untuk segala macam aktivitas perdagangan internasional gitu. Nah, kenapa ada kesepakatan seperti itu? Itu karena dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara yang ada di dunia itu untuk melakukan negosiasi terhadap aturan-aturan yang harus disepakati terkait dengan perdagangan internasional. Nah, tapi kemudian tahun 1995 gitu, GATT ini mengalami perubahan di mana GATT itu secara umum peran dan fungsinya itu kemudian digantikan oleh WTO gitu ya di tahun 95. Nah, tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDGs, kalau sekarang malah namanya jadi SDGs gitu ya, ini ditujukan untuk pembangunan negara-negara miskin dan berkembang. Nah, tadi kan dikatakan bahwa salah satu yang berubah dari perubahan GATT ke WTO gitu ya, itu adalah salah satunya ada perubahan tujuan. Nah, perubahan ini mendorong perubahan tujuan di mana salah satu tujuan yang berubah adalah bahwa WTO ini lebih ditujukan atau diwarnai oleh tujuan pembangunan Millennium Development Goals atau yang sekarang kita kenal SDGs gitu ya, lanjutan dari MDGs-nya. Nah, konteks tujuan dari WTO ini adalah biar kegiatan perdagangan internasional itu nggak cuma dinikmati sama negara-negara maju aja, tapi juga negara-negara berkembang yang mungkin masih dalam proses pertumbuhan kemampuan produksinya pun harapannya itu bisa ngasih porsi yang cukup dalam kegiatan perdagangan gitu. Jadi harapannya adalah bahwa negara-negara yang berkembang pun itu bisa menerima porsi yang lebih besar gitu dari aktivitas kegiatan perdagangan. Jadi bukan cuma negara-negara maju aja gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian kegagalan kesepakatan perundingan di Hong Kong 2005 dan di Jenewa 2006. Nah, tapi kan tadi memang tujuannya kan indah banget ya, supaya misalnya negara-negara berkembang itu sama-sama mendapatkan porsi yang cukup dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional dibandingkan dengan negara-negara maju gitu. Cuman pertanyaannya sekarang adalah benar nggak sih yang terjadi di lapangan itu seindah tujuannya gitu. Tadi kan tujuannya itu sangat membuat negara-negara berkembang itu pasti bakal seneng banget gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya sekarang benar nggak sih yang terjadi di lapangan itu seindah dengan tujuannya atau cita-cita di awalnya gitu kan. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa terjadi kegagalan kesepakatan perundingan di Hong Kong tahun 2005 dan di Jenewa tahun 2006. Nah, artinya kalau ada terjadi kegagalan kesepakatan gitu ya, artinya di sini kelihatannya kesepakatan atau cita-cita yang disebutkan di awal tadi gitu ya, yang supaya negara berkembang sama negara maju itu mendapatkan porsi perdagangan yang seimbang, itu sepertinya masih sulit dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait, terutama ya negara-negara maju itu sendiri gitu. Di mana dalam perundingan tersebut gitu ya, dalam perundingan Hong Kong maupun di Jenewa dikenal ada istilah triangle problem. Triangle problem itu berarti ada 3 masalah yang menjadi permasalahan inti. Yang pertama mendorong European Unit untuk menurunkan tarif pertanian, kemudian meminta Amerika Serikat untuk menurunkan subsidi, dan yang ketiga adalah mendesak Brazil dan India untuk membuka pasar bagi industri negara-negara maju. Nah, kondisi permasalahan tadi bukan cuma satu-satunya sebetulnya ya. Maksudnya dari berbagai perjanjian multilateral, permasalahannya itu sebetulnya bukan hanya 3 ini saja gitu. Tapi banyak sekali perundingan-perundingan kesepakatan yang itu tuh sebetulnya gagal, dan dari kegagalan tersebut sebetulnya kan kita bisa melihat ada sinyal pesimistis gitu ya dari keefektifan WTO dalam menciptakan tatanan perdagangan internasional. Apakah beneran bisa adil atau misalnya beneran mampu meningkatkan kesejahteraan dunia secara keseluruhan, atau jangan-jangan ujung-ujungnya tetap condong ke salah satu pihak yang lebih powerful gitu kan. Nah, makanya sebetulnya karena dalam prakteknya itu susah untuk mencapai kesepakatan perundingan dengan negara-negara yang itu mungkin secara volume ekonominya itu berbeda-beda sekali gitu ya.
maka kondisi-kondisi yang susah tersebut gitu ya menyebabkan banyak negara-negara atau mendorong banyak negara-negara yang kemudian menempuh perundingan liberalisasi dalam tahapan yang lebih sederhana. Misalnya dengan melakukan perjanjian dalam konteks regional maupun bilateral gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di sini Uni Eropa, kemudian NAFTA. NAFTA ini khusus untuk negara-negara Amerika Utara. Kemudian Mercosur ini adalah untuk negara-negara Amerika Selatan. Kemudian AFTA gitu ya. Ini AFTA adalah untuk negara-negara ASEAN. Nah, baik AFTA, Mercosur, kemudian NAFTA maupun Uni Eropa gitu ya. Ini kan kalau kita perhatikan adalah negara-negara yang secara volume ekonomi atau secara economical culture-nya gitu ya, itu kan seimbang atau sejajar gitu ya. Sehingga harapannya dengan integrasi regional yang lebih sederhana, bilateral ini, harapannya adalah bahwa tujuan awal tadi supaya perdagangan internasionalnya itu bisa fair gitu ya, itu bisa lebih mudah untuk tercapai dibandingkan kalau perjanjiannya itu multilateral yang melibatkan negara-negara yang jauh lebih maju gitu ya. Nah, lalu sebetulnya kalau kita berbicara mengenai liberalisasi dan globalisasi, berarti kan kita berbicara mengenai integrasi ekonomi gitu ya. Nah, integrasi ekonomi itu apa sih gitu? Nah, di sini disebutkan integrasi ekonomi ini terdapat berbagai tingkatan. Ada bilateral, ada multilateral, dan juga ada regional. Nah, jadi biasanya gitu ya, integrasi ekonomi ini dilakukan oleh sebentar ya. Jadi integrasi ekonomi ini adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia atau yang mau melakukan perjanjian tersebut gitu ya, yang itu bisa dilakukan dalam berbagai tingkatan. Ada yang sifatnya bilateral gitu ya, cuman dua negara aja. Ada yang sifatnya multilateral. Kalau multilateral itu berarti hampir seluruh negara di dunia gitu ya. Ada juga yang sifatnya regional di suatu wilayah tertentu yang saling berdekatan aja. Nah, kerjasama atau perjanjian integrasi ekonomi ini bisa didefinisikan sebagai perjanjian dua negara atau lebih yang itu tujuannya adalah untuk meredus atau mengurangi gitu ya hambatan-hambatan perdagangan yang itu sifatnya harus timbal balik gitu. Jadi apa yang diterima oleh satu negara ketika melakukan integrasi ekonomi dengan negara lain, maka negara lain pun harus mendapatkan keuntungan atau manfaat atau benefit yang sama dengan yang diterima oleh lawannya gitu. Nah, artinya di sini ada fairness atau keadilan gitu ya antara anggota-anggota yang melakukan kegiatan integrasi ekonomi. Nah, jadi sekali lagi bahwa tujuan dari integrasi ekonomi adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan atas dasar timbal balik. Jadi harus ada timbal baliknya. Jadi kalau si negara A dapat keuntungan, negara B juga harus gitu. Negara C dapat keuntungan, negara D juga harus gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan integrasi ekonomi. Nah, karena tadi itu perjanjian multilateral itu mungkin tercapainya sulit gitu ya karena bedanya kondisi negara, kemudian bedanya volume ekonomi gitu ya. Di sisi lain, hal itu kan tadi mendorong adanya perjanjian-perjanjian regional atau bilateral gitu ya. Nah, meningkatnya kerjasama ekonomi internasional di berbagai kawasan gitu ya, itu membuat proses integrasi itu semakin berkembang pesat. Nah, hal ini misalnya bisa dilihat dengan adanya pembentukan APEC gitu ya, Asia Pacific Economic Cooperation, kemudian kalau ini berarti di kawasan khusus Asia Pasifik gitu ya. Kemudian ini ada NAFTA gitu ya, North American Free Trade Area. Berarti ini khusus perjanjian regional di Amerika Utara. Kemudian ada juga ASEAN FTA, Association of Southeast Asian Nation Free Trade Area gitu ya. Nah, ini khusus untuk negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga yang lain, misalnya kalau yang di Europe itu kan ada European Union gitu ya di Eropa. Kemudian yang tadi apa namanya Mercosur gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari integrasi regional.
Nah, istilah integrasi ekonomi dalam konteks negara menggambarkan bahwa negara-negara dalam suatu kawasan regional menjadi satu dan memiliki pasar terintegrasi, di mana ini ditandai dengan proses penyamarataan atau penyamaan gitu ya, harga barang dan produk dan faktor produksi yang sama atau istilahnya adalah price equalization antar negara-negara di kawasan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan istilah integrasi ekonomi gitu ya, menggambarkan bahwa negara-negara dalam suatu kawasan regional, ya contohnya ASEAN misalnya gitu ya, itu menjadi satu, digambarkan menjadi satu. Maksudnya satu tuh kebijakannya satu gitu ya. Kemudian moneternya menjadi satu juga bisa jadi seperti itu gitu ya, di mana itu memiliki pasar yang terintegrasi. Ditandainya oleh apa? Ditandainya adalah kalau misalnya suatu wilayah di suatu regional itu gitu ya, itu harga barang maupun faktor produksinya sama gitu ya. Nah, bisa diasumsikan atau bisa kita duga gitu bahwa negara-negara tersebut melakukan integrasi ekonomi. Jadi penyamaan harga dan harga dari faktor produksi yang sama, price equalization gitu ya, itu bisa menjadi salah satu gambaran yang menunjukkan bahwa di wilayah tersebut terjadi integrasi ekonomi. Nah, kalau yang namanya price equalization gitu ya, dari namanya aja kan ini ada kata equal gitu ya. Equal itu kan berarti sama gitu kan. Nah, tentu semua negara di sini sama-sama punya harapan bahwa manfaat yang diperoleh itu bakal lebih gede dibandingin sama biaya atau risiko yang harus mereka tanggung dalam proses menuju integrasinya gitu. Nah, makanya biasanya integrasi ekonomi itu sering dilakukan dengan meliberalisasi perdagangan sehingga nanti harapannya adalah bisa untuk mempercepat atau mempermudah arus barang dan jasa dan investasi antar negara anggota yang melakukan integrasi itu. Nah, di sisi lain gitu ya, kesepakatan liberalisasi perdagangan itu juga dilakukan biasanya untuk bisa dapat akses pasar yang lebih gede, di mana itu biasanya tujuannya adalah lebih kepada makro, yaitu tujuannya adalah untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, makanya ngomong-ngomong soal price equalization atau penyamaan harga gitu ya, proses penyamaan harga ini berarti menunjukkan bahwa bakal ada hambatan-hambatan dalam pergerakan maksudnya bakal ada kesepakatan supaya pergerakan barang, jasa, faktor produksi di antara negara-negara yang melakukan integrasi itu menjadi hilang atau dihilangkan gitu ya. Atau secara simpelnya bisa kita katakan bahwa yang namanya integrasi ekonomi itu mengharuskan adanya kebebasan dalam mobilitas barang dan jasa di antara anggota-anggota kelompok yang melakukan integrasi tersebut. Nah, integrasi ekonomi berdasarkan sektoral dibagi menjadi dua. Yang pertama ada integrasi real dan yang kedua ada integrasi keuangan. Integrasi di sektor real bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara itu integrasi keuangan terfokus pada kerjasama untuk memelihara stabilitas dan mencegah krisis keuangan. Dalam integrasi ekonomi terdapat dua pandangan yang saling berlawanan, yaitu mendorong perdagangan antar anggota dan membatasi dengan non-anggota gitu. Nah, jadi dalam integrasi ekonomi terdapat dua pandangan yang itu saling kontradiktif gitu ya, saling berlawanan gitu ya. Yang pertama dia yang namanya integrasi ekonomi pasti dia bakal mendorong perdagangan negara-negara anggota, tapi di sisi lain membatasi perdagangan dengan negara-negara non-anggota gitu. Nah, integrasi ekonomi ini dilakukan misalnya antara lain dengan negara-negara tersebut gitu ya melakukan integrasi gitu ya. Cuman negara-negara itu melakukan integrasi, kemudian misalnya tarifnya dihilangkan, kemudian adanya kesepakatan untuk saling ekspor dan impor gitu ya. Nah, tapi di sisi lain pada saat yang bersamaan gitu ya, negara-negara yang melakukan integrasi biasanya itu menetapkan tarif yang berbeda-beda kepada negara yang non anggota gitu. Nah,
Adanya perbedaan pandangan ini kepada non-anggota itu dikasih tarif, sementara kepada yang anggota nggak dikasih tarif gitu ya, itu tentu bakal menyebabkan adanya dua aturan yang berbeda gitu. Dan mungkin bisa jadi mendiskriminasi salah satu pihak dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, maka dalam konteks ini, integrasi ekonomi ini merupakan bagian dari proses ekonomi politik gitu ya, yang itu mempertimbangkan berbagai banyak faktor. Nah, lalu apa sih tahapan dari integrasi ekonomi gitu ya? Tahapan integrasi ini biasanya dilakukan supaya kita bisa menganalisis atau punya gambaran atau memahami kondisi tertentu yang nantinya kalau misalnya kita mau ngambil kebijakan itu bisa ngambil kebijakan yang lebih tepat. Di sini disebutkan bahwa proses integrasi ekonomi memiliki beberapa tahapan terkait dengan intensitas dan kompleksitas yang dihadapi. Nah, artinya berarti makin tinggi tahapan integrasi ekonomi gitu ya, maka bakal makin kompleks juga persyaratan kebijakan yang diperlukan. Nah, di sini disebutkan bahwa sekali lagi proses integrasi ekonomi ini memiliki beberapa tahapan terkait dengan intensitas dan kompleksitas yang berbeda. Berarti makin riweh gitu ya, makin banyak, makin besar juga aktivitas integrasinya, itu nanti kebijakan ataupun persyaratan aktivitas antar anggotanya itu juga akan semakin kompleks. Nah, kita lihat di sini apa saja sih sebetulnya tahapan integrasi ekonomi. Yang pertama ada FTA atau Free Trade Area, di mana Free Trade Area ini adalah pembebasan tarif antar anggota dan tarif sendiri-sendiri untuk non-anggota. Jadi berarti kalau sesama anggota gitu ya, tarifnya itu dibebasin, tapi kalau bukan sesama anggota itu tarifnya tetap diberlakukan. Kemudian setelah FTA biasanya negara akan maju menuju ke CU atau CU ini bentar saya lupa istilahnya. Custom Union. Custom Union ini adalah sistem FTA di mana antar anggota itu dikasih pembebasan tarif, sementara yang non anggota itu ada tarif sendiri-sendiri. Kemudian ditambah dengan sistem tarif bersama untuk non-anggota. Kalau tadi misalnya untuk non-anggota ini tergantung kebijakan setiap negara gitu ya, mau ngasih tarifnya berapa untuk yang non-anggota. Kalau yang untuk ini, yang Custom Union, ini tarif untuk non-anggota itu sama rata untuk semua negara. Kemudian ada CM. CM ini adalah apa ya ini? Custom market. Custom market ini adalah CU, konsep CU ditambah dengan pembebasan pergerakan modal dan tenaga kerja. Jadi bukan cuman bukan cuma tarifnya saja yang dibebaskan atau penyeragaman tarif dengan sesama non-anggota gitu ya. Tapi pada bagian CM ini adalah konsep CU ditambah dengan pembebasan pergerakan modal dan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ada EU, di mana EU ini adalah custom market ditambah dengan harmonisasi kebijakan nasional. Kemudian ada juga CEI atau apa ini namanya? Complete Economic Integration gitu ya. Complete Economic Integration adalah supranational authority atau bahwa otoritas secara umum itu dipegang oleh negara-negara yang melakukan integrasi ekonomi tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan, ada FTA-nya terlebih dahulu, kemudian ada Custom Union, kemudian ada Custom Market, kemudian ada EO ini apa ya? Agak lupa saya. Economic Union, dan yang terakhir adalah CEI atau Supranational Authority. Sementara menurut Balassa tahun 1965 dan McCartney tahun 2006 ada 4 tahapan atau bentuk formal integrasi ekonomi. Yang pertama ada Free Trade Area atau yang tadi tahapan yang pertama gitu ya, yang di awal mula-mula ketika suatu negara mau melakukan kegiatan integrasi ekonomi.
di mana free trade area ini menghilangkan semua tarif dan non-tarif jika berdagang dengan sesama negara anggota. Namun, menerapkan sistem tarif independen jika berdagang dengan negara non-anggota. Jadi kalau misalnya suatu negara itu melakukan integrasi ekonomi gitu ya, terus dengan sesama anggotanya itu tarifnya itu dinonaktifkan gitu ya, menghilangkan semua tarif, tapi kemudian negara-negara tersebut masih punya sistem tarif independen untuk diterapkan ke negara-negara non-anggota, maka negara tersebut baru masuk ke wilayah Free Trade Area atau FTA. Sistem tarif yang independen mendorong transshipment by non-members. Untuk mencegah hal itu terjadi, FTA memberlakukan aturan asal atau Rule of Origin atau ROO. ROO contohnya adalah produk yang diperdagangkan mengandung 40% kandungan lokal. Nah, apa sih transshipment by non-members? Jadi transshipment by non-members ini adalah negara non-anggota mengekspor ke negara yang melakukan integrasi ekonomi yang itu punya tarifnya itu rendah. Nah, kemudian negara yang tarifnya itu rendah dan menerima hasil ekspor dari negara-negara non-anggota, kemudian menjual kembali barang tersebut ke negara-negara anggota RTA yang lain gitu. Jadi kan dia dapat keuntungan tuh. Tarif untuk masuk ke negaranya itu dari non-anggota gitu ya. Non-anggota itu kan masukin barang ke negara yang melakukan integrasi, tapi tarifnya rendah tuh. Kemudian negara yang melakukan integrasi menjual ke sesama anggota di mana itu udah nggak ada tarifnya. Nah, berarti kan dua-duanya mendapatkan keuntungan. Nah, supaya itu bisa mencegah hal tersebut terjadi gitu ya, karena kan nggak adil untuk negara-negara yang dia punya tarifnya lebih tinggi, maka ada yang namanya rule of origin. Salah satunya adalah misalnya untuk mensyaratkan bahwa produk yang diperdagangkan itu harus mengandung 40% kandungan lokal. Kemudian selanjutnya ada custom union atau CU. CU ini adalah semua tarif dihapuskan bagi perdagangan antar semua negara anggota. Sementara itu, semua negara anggota mengenakan sistem tarif yang seragam jika berdagang dengan negara-negara anggota. Jadi kalau misalnya negara-negara, katakanlah misalnya negara A, negara B, negara C, sama negara D itu kan melakukan integrasi. Nah, maka dari negara A ke negara D itu tarifnya 0, dari negara B ke negara C itu juga tarifnya 0, negara A ke negara C tarifnya 0 juga, negara B ke negara D tarifnya 0. Nah, bedanya sama yang ini, kalau yang FTA ini kan negara A, B, C, sama D ini emang tarifnya 0, tapi negara A ke negara X misalnya dia punya tarif sendiri, negara B ke negara Y misalnya itu punya tarif sendiri. Nah, tapi kalau yang di ini, yang custom union, udah ini semuanya tanpa tarif gitu ya. Kemudian mereka punya kesepakatan berapa sih tarif yang harus mereka berikan atau mereka terapkan ke negara non-anggota. Jadi ada yang namanya tarif bersama. Jadi si tarif bersama ini disepakati oleh negara A, negara B, negara C, sama negara D untuk diterapkan ke negara-negara lain di luar integrasi, di luar negara-negara yang melakukan integrasi tersebut gitu ya. Nah, isu yang perlu diwaspadai adalah masalah kedaulatan negara anggota hilang dalam hal penentuan tingkat tarif karena tarif ditentukan bersama-sama. Nah, karena ini ditentuin bareng-bareng gitu kan, A, B, C, sama D itu nilainya harus bersama karena namanya juga tarif bersama ya. Kalau tarifnya nggak bersama kan sama aja kayak FTA. Nah, karena adanya kesepakatan untuk menetapkan tarif bersama, maka adanya kehilangan kedaulatan setiap negara gitu ya, dalam hal penentuan berapa tarif yang harus diterapkan ke negara lain. Jadi kan karena tarif bersama ini kan harus disepakati oleh semua negara ya, negara A, B, C, dan D gitu ya. Nah, maka karena tarif ini disepakati secara bersama, bisa jadi gitu ya, kedaulatan negara tersebut dalam menentukan tarif terhadap negara lain itu menjadi terganggu gitu ya. Itu perlu diwaspadai gitu. Kemudian selanjutnya ada custom market, di mana custom market ini adalah tingkatan integrasi ekonomi dengan karakteristik semua tarif bagi negara anggota dihapuskan dan mengenakan tarif yang seragam bagi negara non-anggota.
ditambah dengan kebebasan pergerakan perpindahan faktor produksi seperti kapital dan tenaga kerja antar negara anggota. Jadi ini negara A, negara B, negara C, negara D, tarifnya sama-sama 0, terus mereka punya tarif bersama ke negara non-anggota, ditambah dengan adanya kebebasan untuk perpindahan faktor produksi. Faktor produksi apa aja? Ya banyak ya, ada Q sama dengan fungsi dari capital, labor, kemudian land, kemudian teknologi, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, artinya di sini capital, tenaga kerja, teknologi, kemudian intinya semua faktor produksi itu bebas berpindah dari satu negara ke negara lain. Dalam custom market, negara-negara anggota memberikan kedaulatan dalam imigrasi dan aliran modal. Jadi maksudnya setiap negara itu memberikan kedaulatannya, memperbolehkan negara-negara lain untuk bisa masuk faktor-faktor produksinya antar masing-masing negara anggota, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Economic Union, di mana Economic Union ini adalah harmonisasi kebijakan ekonomi dan penyatuan moneter yang diikuti dengan pembentukan lembaga yang mewakili negara-negara anggota. Nah, kalau ini udah lebih jauh lagi, bukan cuma kesepakatan, tapi adanya penyamaan sistem moneter gitu ya. Di mana penyamaan sistem moneter ini kemudian disepakati oleh negara-negara anggotanya. Economic Union memiliki semua karakteristik CM custom market gitu ya, ditambah dengan penyatuan institusi-institusi ekonomi dan koordinasi kebijakan untuk seluruh negara anggota. Jadi ada koordinasi, ada institusi-institusi yang menyatukan negara-negara tersebut gitu ya, negara-negara yang melakukan integrasi gitu ya. Kemudian untuk itu menjadi aturan yang mengikat bagi setiap negara-negara yang melakukan integrasi. Ketika Economic Union menetapkan mata uang bersama, maka Economic Union menjadi moneter bersama atau monetary union. Nah, jadi kalau yang Economic Union ini negara A, B, C, dan E masing-masing tarifnya 0, kemudian faktor produksinya juga bebas bergerak gitu ya. Tapi ditambah dengan ada harmonisasi kebijakan dalam bentuk institusional ataupun apa ini tulisannya? Supranasional gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah apa ya? European Union gitu ya. Itu kan ada organisasinya, ada lembaganya. Terus mata uangnya juga sama, euro gitu kan. Padahal negara-negaranya kan banyak macam-macamnya gitu. Kalau misalnya mata uangnya udah sama, berarti itu di situ ada penyatuan moneter atau monetary unionnya disamakan gitu. Kemudian ada complete economic integration, di mana complete economic integration ini adalah tahapan ekonomi integrasi tertinggi, di mana tidak ada lagi batas-batas antar negara anggota. Semua anggota telah menjadi satu negara. Contohnya adalah Amerika sendiri, di mana yang ada hanya negara-negara bagian saja. Jadi kalau complete economic integration ini artinya udah dibuat dalam kesatuan satu negara gitu ya, cuman integrasi tersebut masih terdiri dari negara-negara bagian. Cuman aturannya, pemerintahannya, kemudian sistem perdagangannya itu udah digabungkan dalam satu integrasi.
Udah kedengeran suaranya belum? Sudah, Udah, Bu. Udah. Oke. Bentar, tadi sampai mana ya? Oke, lanjut ya. Tadi sampai complete economic integration. Complete economic integration ini adalah tahapan ekonomi integrasi tertinggi di mana tidak ada lagi batas-batas antar negara anggota. Semua anggota telah menjadi satu negara. Contohnya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan sebetulnya terdiri dari berbagai negara ya, negara bagian. Kayak misalnya ada misalnya California atau apa gitu, New York dan lain-lain. Nah, itu kan negara-negara bagian tersebut kemudian berintegrasi satu sama lain sehingga terbentuklah yang namanya Amerika Serikat gitu. Nah, di integrasi tersebut, kondisi yang seperti itu ketika tidak ada lagi batasan-batasan, maka itu disebut atau dikenal dengan istilah complete economic integration. Jadi negara A, negara B, negara D, negara C gitu ya, itu tidak lagi memiliki kewenangan di bidang otorisasi moneter monetarisasinya gitu ya, dan juga di bidang perdagangannya gitu. Jadi melebur semuanya menjadi satu meskipun masing-masing itu terdiri dari negara bagian. Beda sama yang tadi, kalau negara yang tadi itu kan masih punya kewenangan ya, setiap negara A punya kewenangan, negara B punya kewenangan meskipun tarif antar negara ini kalau berdagang tuh nol gitu. Tapi kalau ini udah melebur menjadi satu gitu. Nah, kalau udah seperti itu berarti itu sudah masuk ke dalam complete economic integration. Nah, secara umum, kalau mau kita simpulkan tipe integrasi ekonomi secara teoritis sesama negara anggota gitu ya. Kalau FTA itu apakah ada penghapusan tarif dan kuota itu iya. Kemudian CU iya, CM iya, EU juga iya. Kemudian penetapan tarif secara bersama FTA tidak, belum gitu ya. Kemudian CU iya, CM iya, dan EU juga iya. Mobilitas faktor produksi di FTA ada nggak? Nggak ada gitu ya, belum. Kemudian di Custom Union ini juga belum. Mobilitas faktor produksi ini baru ada di CM dan EU. Kemudian yang terakhir, harmonisasi kebijakan ekonomi, berarti hampir mirip kayak gini gitu ya, complete economic integration. Itu di FTA juga belum, di CU juga belum, di CM juga belum, baru itu terjadi di EU gitu. Nah, jadi itu ya basicnya terlebih dahulu bahwa integrasi ekonomi ini muncul dikarenakan adanya keinginan untuk melakukan liberalisasi dan globalisasi gitu, di mana gembar-gembornya bahwa liberalisasi dan globalisasi itu menyebabkan perubahan pada tatanan perdagangan dan keuangan yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya ada berbagai organisasi yang dibentuk untuk mewadahi tujuan liberalisasi maupun globalisasi tersebut. Nah, namun ternyata pada kenyataannya gitu ya, melakukan aktivitas atau mendorong liberalisasi dan globalisasi yang fair, yang menguntungkan, yang itu benar-benar tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat itu enggak seindah cita-citanya, enggak semudah itu gitu ya. Ternyata banyak sekali problem yang dihadapi oleh berbagai negara. Contohnya misalnya ketidakseimbangan antara volume negara maju sama negara berkembang gitu ya. Atau misalnya adanya profit oriented yang diinginkan gitu. Sehingga itu menyebabkan terjadinya kegagalan kesepakatan organisasi perdagangan dunia ini gitu. Nah, ini cuma salah satunya aja, salah satunya yang ini tuh cukup mendapat perhatian publik gitu ya. Tapi sebetulnya kegagalannya bukan cuma ini, banyak sekali gitu ya. Sehingga karena banyaknya kegagalan dalam kesepakatan multilateral, maka hal tersebut mendorong negara-negara yang memiliki volume dan karakteristik yang sama untuk melakukan integrasi di ranah yang lebih sederhana. Contohnya adalah regional ataupun bilateral gitu ya. Contohnya ini ada Uni Eropa, kemudian NAFTA, Mercosur, dan AFTA. Ini integrasi ekonomi itu ada banyak tahapannya, ada yang bilateral,
Ada juga yang multilateral, ada juga yang regional. Kalau bilateral ini biasanya dua negara gitu ya, kayak perjanjian gitu. Kalau multilateral ini banyak kali negaranya. Sementara kalau regional ini biasanya terdiri dari integrasi negara-negara yang satu kawasan. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan, misal dengan menghapus tarif gitu ya. Dan itu harus berdasarkan timbal balik. Jadi harus sama-sama menikmati tujuan tersebut gitu. Nah, ini bahwa integrasi ekonomi ini adalah bahwa negara-negara dalam suatu kawasan regional itu menjadi satu, bergabung gitu ya. Dan memiliki pasar yang terintegrasi. Salah satunya ditandai dengan adanya price equalization. Nah, karena adanya price equalization gitu ya, yang namanya ini kan berarti harga equal. Equal itu sama, berarti harganya harus sama. Nah, berarti misalnya harga suatu barang di negara A sama di negara B sama di negara C sama di negara D, kalau mereka melakukan integrasi ekonomi itu nilainya harus sama gitu. Karena di sini kan apa ada penyamarataan gitu ya, sehingga salah satunya adalah dengan menghilangkan tarif. Kalau tarifnya dihilangkan harusnya harganya kan sama gitu, karena kan nggak ada biaya tambahan untuk masuk ke negara-negara tersebut. Ini tahapan-tahapannya, ada free trade area, kemudian custom union, kemudian custom market, kemudian ini apa ya, saya lupa lagi. Economic union, dan yang terakhir adalah CI atau apa complete economic integration. Ini tabel yang membedakan antara FTA, CU, CM, dan EU. EU ini economic union. Sebetulnya kalau complete economic integration ya berarti penghapusan tarifnya ada gitu ya, penetapan tarifnya ada juga, mobilitas faktor produksinya ada, harmonisasi kebijakan ekonominya harmonisasi kebijakan ekonominya juga ada. Ini kayak mirip sama EU, cuman yang membedakan kalau si EU ini adalah masih negara-negara masih punya ini masih punya kewenangan atas negaranya sendiri gitu ya. Sementara kalau yang complete economic integration ini sudah melebur menjadi satu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pendekatan efek statis dan dinamis. Pendekatan teori integrasi ekonomi yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh pembentukan integrasi ekonomi terhadap perdagangan dan kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan model statis dan dinamis. Tadi kan katanya harapannya melakukan integrasi ekonomi itu kan buat dapat keuntungan. Salah satunya adalah dengan penghapusan tarif gitu kan. Terus sekarang mana ya atau teori apa yang bisa kita gunakan gitu kan untuk membuktikan bahwa aktivitas integrasi ekonomi itu benar-benar memberikan keuntungan gitu untuk kegiatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah integrasi ekonomi yang dilakukan itu berpengaruh terhadap perdagangan dan kesejahteraan itu bisa kita lihat dengan pendekatan model statis dan juga pendekatan model dinamis. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke pendekatan statis gitu ya. Untuk pendekatan statis, nanti kita akan mengenal dua istilah. Yang pertama ada trade creation dan yang kedua ada trade diversification. Asumsi yang digunakan untuk pendekatan statis ini ada yang pertama, hanya terdapat satu barang di pasar, misal barang Q gitu ya, dan hanya terdapat 3 negara, yaitu X, Y, dan Z. Negara X dan Y membentuk kerjasama ekonomi dan masuk ke dalam kesepakatan integrasi ekonomi. Jadi ada 3 negara nih dalam perekonomian.
negaranya adalah negara X, negara Y, sama negara Z. Negara X sama negara Y itu masuk ke dalam integrasi ekonomi. Jadi kayak si Y sama si X ini tuh menjalin integrasi ekonomi gitu. Sementara di si negara Z ini adalah negara di luar anggota perjanjian dan kesepakatan sehingga dikenakan tarif ketika akan melakukan perdagangan. Tadi kan dibilangin tuh kalau misalnya kita ngelakuin integrasi ekonomi itu kan salah satunya tarifnya dihilangkan. Nah berarti kan perdagangan antara si X sama si Y itu tuh nggak ada tarifnya. Sementara kalau misalnya X berdagang sama Z atau Y berdagang sama Z itu tuh tetap ada tarifnya gitu ya. Karena apa? Karena si Z ini bukan negara anggota integrasi. Yang ngelakuin integrasi cuma si X sama si Y aja. Nah, kemudian asumsi yang kedua ini adalah tidak ada biaya transportasi. Diasumsikan transportasi cost-nya berarti adalah 0. Implikasi integrasi ekonomi dapat menyebabkan pergeseran pola perdagangan dengan negara non-anggota. Perdagangan bebas antar negara anggota memungkinkan penciptaan perdagangan atau trade creation. Akan tetapi, diskriminasi tarif perdagangan antar negara anggota dengan negara non-anggota memungkinkan pengalihan perdagangan. Jadi, kalau misalnya antar sesama anggota karena tadi tarifnya diilangin, itu tuh bakal menciptakan yang namanya tambahan perdagangan gitu katanya secara teorinya. Tapi kalau sesama antar negara anggota sama non-anggota, itu akan terjadi pengalihan perdagangan atau trade diversion. Trade creation adalah perubahan kesejahteraan karena adanya pengalihan produksi dari yang berbiaya tinggi di domestik menjadi berbiaya rendah yaitu produk impor. Jadi yang tadinya domestik itu harus susah payah memproduksi suatu barang padahal misal dia nggak punya spesialisasi di bidang itu gitu ya. Karena adanya integrasi ekonomi yang berarti udah nggak ada tarif, yang berarti harga di negara asalnya itu bakalan sama di negara kita, maka daripada kita capek-capek ngeluarin duit buat memproduksi di domestik padahal kita nggak punya kemampuan gitu kan, mendingan kita beli impor aja. Karena apa? Karena harganya kan sama aja, karena nggak ditambahin sama tarifnya gitu. Nah, sementara kalau trade diversion ini kan kejadiannya kalau semisal sama negara non-anggota ya. Nah, makanya di sini trade diversion adalah perubahan kesejahteraan karena pengalihan produksi impor yang efisien atau berbiaya rendah ke produksi impor yang tidak efisien atau berbiaya tinggi. Dampak kesejahteraan akan tergantung pada ukuran relatif dari trade creation dan trade diversion. Nah, ini contoh yang pertama, ada penjelasan terkait dengan penciptaan perdagangan atau trade creation. Ini gambar trade creation gitu ya. Kita baca satu-satu ya. Kurva DD itu berarti ini, D sini. Dan SS ini berarti ini kan kurva demand sama supply ya. Masing-masing menunjukkan permintaan dan penawaran negara A. Loh kok jadi ada negara A? Negara, katakanlah ini typo ya, kayaknya ini negara X, katakanlah negara X. Kurva DD dan SS masing-masing menunjukkan permintaan dan penawaran negara X gitu. Kurva penawaran negara Y, partner berdagang gitu ya, atau enggak ya udah nggak apa-apa, kita anggaplah ini negara A sama negara B gitu ya, produknya adalah produk Q gitu kan. Kurva DD dan SS masing-masing menunjukkan permintaan dan penawaran negara A. Kurva penawaran negara B, partner berdagangnya si A gitu ya, elastis sempurna. Kurva PP ditambah dengan tarif T diperoleh kurva TT. Jadi kurva penawaran B, partner berdagangnya si A itu elastis sempurna. Makanya di sini kurva P-nya ini, P partner ini kan garis lurus. Di mana garis lurus ini menunjukkan bahwa penawarannya itu dia elastis sempurna gitu ya. Kalau yang namanya elastis sempurna kan berarti kalau misalnya ada terjadi perubahan, itu dia akan mengalami perubahan juga kan terhadap demand yang diminta. Kalau teman-teman ingat lagi, coba di mikro, kan ada inelastis, ada elastis. Kalau misalnya dia elastis sempurna, berarti kan kalau misalnya terjadi perubahan harga, dia bakal mengalami perubahan juga gitu kan. Nah, kemudian kurva PP ditambah dengan tarif atau T diperoleh kurva TT. TT yang ini adalah
price sebelum diberikan tarif gitu ya. Kemudian kalau yang namanya mau impor ke negara orang itu kan ada tarifnya. Nah, price awal ditambah dengan tarif kita dapatkan kurva TT-nya. Kok kurva TT-nya lurus juga, Bu? Karena kan ini benar-benar price-nya. Benar-benar price dari awal cuman ditambahkan dengan tarifnya gitu ya. Makanya nilai dari PP ditambahkan dengan tarif itu nilainya juga akan sama, cuman ditambahin sama tarifnya aja. Nah, kemudian sebelum pembentukan custom union, konsumsi negara A sebesar OQ3. OQ3 gitu ya. Berarti dari jarak sini sampai ke sini. Berarti kita ambil garis titiknya, demand yang diminta sama si negara A, ini adalah OQ3 sini. Produksi domestik negara A sebesar OQ2. Nah, tadi kan konsumsi yang diminta sama negara A itu OQ3, tapi kemampuan memproduksinya adalah sebesar OQ2. Kemampuan memproduksi negara apa? Negara A. Berarti kan ada selisih tuh. Yang dimintanya Q3, tapi kemampuan memproduksinya cuma Q2. Nah, berarti impor dari negara B adalah sebesar jarak antara Q3 ke Q2. Karena mintanya Q3, tapi kemampuan memproduksinya cuma Q2, berarti kan yang harus impor dari negara B ini adalah sebesar jarak antara Q3 ke Q2. Maka pendapatan dari tarif sebesar G1, F2, F3, dan G2. Tarif apa, Bu, ini? Tarif impornya, karena kan mula-mula sebelum melakukan integrasi ekonomi, setiap barang yang masuk ke luar negeri atau ke suatu negara baru gitu ya, itu kan harus ada tarifnya. Makanya karena tarif ini mintanya adalah Q3, sementara kemampuan memproduksinya Q2, berarti jarak ini dikalikan dengan tarifnya. Makanya keuntungannya adalah sebesar G1, kemudian F2, kemudian F3, dan G2. Kenapa yang coklat ini, Bu, atau yang kotakan ini, Bu, yang tarifnya? Karena kan ini dari price-nya, dari price mula-mula ditambah dengan ini tarif. Makanya kita menghitung atau melihat jarak tarifnya adalah dari yang P ini ke T sini. Karena jaraknya adalah dari Q3 ke Q2, berarti keuntungannya adalah sebesar kotakan yang sini. Nah, setelah pembentukan custom unions atau dilakukan integrasi gitu ya, negara A membebaskan tarif terhadap negara B. Berarti yang tadinya dikasih tarif, sekarang tarifnya dihilangin. Nah, konsumsi negara A menjadi OQ4. Kenapa menjadi OQ4? Logikanya kalau dalam teori ekonomi, ketika misalnya harga suatu barang itu dihilangkan tarifnya, berarti kan harganya turun. Kalau dalam mikro, kalau misalnya terjadi penurunan harga, maka kuantitas yang diminta akan bertambah. Makanya di sini konsumsi negara A ini menjadi OQ4 gitu. Nah, produksi itu kemudian turun menjadi OQ1. Produksi mana ini maksudnya? Produksi negara A. Kalau tadi kan memproduksi adalah sebesar OQ2 gitu ya. Tapi karena sekarang harganya udah turun, ngapain capek-capek memproduksi sebanyak OQ2? Padahal misalnya negara A itu nggak punya kemampuan dalam memproduksi Q tersebut gitu kan, buang-buang uang aja gitu. Selama ini kan memproduksi karena harus memenuhi kebutuhan publik gitu ya, kebutuhan masyarakat. Nah, tapi karena harganya sekarang setelah adanya custom union itu nggak ada tarif, berarti kan harganya turun. Nah, daripada capek-capek memproduksi gitu kan, biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi tinggi, lebih baik produksinya itu dikurangi. Maka ini dikurangi dari OQ2 menjadi OQ1. Nah, artinya untuk memenuhi permintaan masyarakat didapatnya dari mana dong? Dari impor. Kenapa dari impor? Ya karena harganya sama gitu kan, udah nggak dikasih tarif, berarti terjadi penurunan harga. Berarti harga yang masuk ke negara A itu akan sama dengan harga yang diterapin sama negara B. Nah, makanya di sini impor naik menjadi OQ4 dikurangi OQ1. Jadi kan karena tadi konsumsinya naik, sementara produksinya itu turun, maka jumlah yang diimpor adalah garis antara Q4 sama Q1-nya, yaitu penambahan konsumsi yang diminta dikurangi dengan pengurangan produksi yang dilakukan oleh produsen domestik.
Dan pendapatan dari tarif hilang. Nah, karena sekarang udah nggak ada tarif, udah nggak dikasih tarif, berarti udah nggak dapat pendapatan dari tarif lagi pemerintahnya gitu ya, karena tarifnya dihilangkan. Nah, sekarang lanjut. Konsumen negara A memperoleh manfaat yang ditunjukkan dengan trapesium PF4G2T. PF4G2 sama T, atau kalau dalam istilah mikro itu teman-teman bisa kenal dengan istilah surplus konsumen gitu ya, consumer surplus gitu. Kemudian produsen mengalami kerugian. Kenapa produsen mengalami kerugian? Karena tadi kan dia tidak menambah produksinya kan, karena sebetulnya kan ketika dia melakukan produksi nggak punya spesialisasi di situ, dia kan butuh biaya yang tinggi. Nah, terus sekarang dikurangi dari yang tadinya Q2 ke Q1, berarti kan pendapatan atau penghasilannya itu berkurang. Nah, ini berupa hilangnya surplus produsen sebesar PF1G1T. PF1G1 dan T. Dengan demikian, keuntungan bersih hanyalah sebesar F1, F2 dan F1, F2 dan G1. F1, F2 dan G1. Keuntungan bersihnya segini. Keuntungan bersih itu berarti kan surplus konsumen dikurangi surplus produsennya. Segitiga F1, F2, dan G1 menunjukkan kenaikan efisiensi sebagai akibat dibebaskannya tarif atau pembentukan custom union. Produksi dalam negeri diganti dengan impor yang biaya produksinya lebih rendah. Inilah yang dimaksud dengan trade creation. Jadi karena adanya penghapusan tarif, harganya menjadi turun, maka kegiatan perdagangannya menjadi lebih tinggi, impornya menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, ini trade creation akan terjadi atau akan dialami oleh negara-negara yang itu memang melakukan integrasi ekonomi gitu ya. Nah, kebalikannya dari trade creation, ini ada yang dinamakan trade diversion. Kalau trade diversion, kita lihat ya, DD dan SS masing-masing adalah kurva permintaan dan penawaran negara A. Ini kurva permintaannya, ini kurva penawarannya. Kurva BB dan CC adalah kurva penawaran yang elastis sempurna dari negara C, OC, yang lebih rendah dari negara B atau OB. Jadi OC ini adalah aktivitas perdagangan dengan negara C. Kok ada tiba-tiba negara C, Bu? Karena si trade creation ini adalah untuk negara yang tidak melakukan integrasi. Tadi kan ada 3 negara. Kalau si A sama si B itu kan melakukan integrasi, tapi si C ini enggak gitu. Nah, makanya di sini garis antara OC sama OB gitu ya. Ini si OC itu lebih rendah gitu. Karena penawarannya apa? Kenapa lebih rendah? Dia lebih rendah karena dia tidak melakukan integrasi ekonomi gitu ya, sehingga permintaan akan barangnya juga menjadi lebih mahal karena kan dia dikenakan tarif gitu kan, sementara kalau si negara B dia nggak dikenakan tarif. Nah, pengenaan tarif oleh negara A terhadap negara C diperoleh kurva TT yang sini. Jadi ini sebetulnya adalah harga yang akan dibayar oleh negara A atau negara B apabila dia melakukan perdagangan dengan negara C. Sebelum pembentukan custom union, negara A mengkonsumsi sebanyak OQ3. Berarti awalnya mula-mula konsumsinya adalah sebanyak OQ3. Di mana sebesar OQ2 berasal dari produksi dalam negeri dan Q2, Q3 diimpor dari negara C. Jadi konsumsinya adalah sebesar OQ3, kemudian sebesar OQ2-nya ini dipenuhi dari produksi dalam negeri, dan sisanya dari Q2 ke Q3 itu dipenuhi dari impor. Pendapatan pemerintah negara A itu dari tarif sebesar G1, H1, H2, dan G2. G1, kemudian H1, H2, dan G2. Kenapa yang kotakan ini, Bu? Karena ini tadi C-nya ditambah dengan tarif. Maka kita ngambil keuntungan pemerintah dari tarif adalah sebanyak kotakan ini. Nah, setelah pembentukan custom union, negara A membebaskan tarif bagi impor terhadap negara B, sehingga impor dari negara B akan lebih murah. Jadi OB-nya itu lebih kecil daripada OT. Dengan demikian, konsumsi negara A meningkat menjadi OQ4 dari yang tadinya OQ3, kemudian karena adanya penghilangan tarif gitu ya,
maka konsumsinya akan bertambah karena harganya akan turun. Menjadi apa? Menjadi OQ4. Produksi turun menjadi OQ1. Produksi dalam negeri maksudnya dari Q2 ke Q1. Impor naik menjadi jarak antara Q1 dengan Q4. Karena kan tadi udah turun tuh kemampuan memproduksi dalam negeri. Maka untuk bisa memenuhi konsumsinya adalah selisih ini dipenuhi dari impor. Surplus konsumen, kemudian pendapatan tarif seperti biasa hilang ya kalau melakukan integrasi. Kemudian surplus konsumen naik dengan TBF1G2. TB sini, F1 sama G2. Berarti sini, 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 sini. Ini keuntungan konsumen atau surplus konsumennya. Kemudian apabila kita bagi dua segi 4, G1, H1, H2, dan G2, G1, H1, H2, dan G2, kemudian kita bagi 2 segi 4 gitu ya. Kemudian kurangkan TB F1G1, TB F1G1, kemudian G1 F2 F3G2, G1 F2, kemudian F3 dan G2, maka akan diperoleh F1 F2 G1, F1 F2 G1, dan F3 F4 G1, F4 F3 G2 gitu ya, F3 F4 dan G2. Nah, ini yang bentukan segitiga ini, yang F1, F2, G1 sama F3, F4, G2, ini merupakan keuntungan yang harus kita bandingkan dengan sisa kerugian dari pendapatan tarif. Yang mana? Yaitu yang F2, H1, H2, dan H3. F2, H1, H2, dan H3, F3 gitu ya. Sorry, ini bukan H3, bukan H3 tapi F3. Nah, jika jumlah kedua sisi segitiga itu lebih besar daripada ini, garis kotakan yang ini, maka timbul keuntungan bersih. Jadi kalau semisal segitiga ini tuh gede banget gitu ya, dibandingin sama kotakan yang ini, berarti itu dapat keuntungan. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini ukuran F1, F2, G1 sama F3, F4, G2, itu misalnya lebih kecil daripada kotakan yang ini, maka itu kita mengalami yang namanya trade diversion atau mengalami kerugian gitu. Nah, itu yang pendekatan statis itu ada dua ya, ada trade creation sama trade diversion. Sementara untuk pendekatan dinamis, ini konsepnya lebih kepada dengan adanya integrasi ekonomi, struktur dan kinerja perekonomian negara-negara anggota kemudian berubah. Struktur dan kinerja perekonomian. Struktur perekonomian negara itu kan bahkan kalau meskipun tidak melakukan perdagangan aja bisa mengalami perubahan gitu ya. Kalau teman-teman belajar di makro atau belajar di ekonomi pembangunan, itu kan struktur perekonomian bukan hanya dipengaruhi dari perdagangan gitu ya, tapi dari kondisi ketersediaan faktor produksi, kondisi alamnya juga, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, apalagi kalau ada integrasi ekonomi, pastikan struktur sama kinerja perekonomiannya juga berubah gitu ya. Nah, perubahan ini bisa berubah secara lebih dinamis dibandingkan negara-negara non-anggota. Yang namanya adanya integrasi ekonomi berarti kan ada pengaruh dari dunia luar. Kalau yang namanya ada pengaruh dari dunia luar, pasti kan perubahannya itu menjadi lebih masif dibandingkan kalau misalnya negara-negaranya tidak melakukan integrasi gitu kan. Karena kan nggak ada efek dari negara luar gitu. Sebagai contoh, penurunan tarif antar negara anggota membawa dampak lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan menurunkan tingkat kekuatan monopoli karena integrasi ekonomi. Meluasnya pasar karena integrasi ekonomi memungkinkan perusahaan-perusahaan mencapai skala ekonomis. Berarti semakin luas integrasi ekonomi yang dilakukan, berarti kan kemungkinan untuk mengalokasikan faktor produksi yang tersedia itu kan semakin tinggi pula. Nah, kalau pengalokasian faktor produksi yang tersedia itu semakin tinggi, berarti kan lebih cepat dalam mencapai skala ekonomis. Di mana kalau skala ekonomis itu kan keuntungan yang didapat itu berada pada kondisi yang maksimal dengan menggunakan seluruh faktor produksi yang tersedia gitu, yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau misalnya ada integrasi ekonomi, tadi kan kompetisinya tuh makin bagus, berjalan dengan bagus gitu ya. Kemudian daya saingnya juga pasti akan semakin meningkat gitu. Sehingga
rebutan istilahnya gitu ya, rebutan faktor produksi untuk melakukan kegiatan produksinya itu juga akan semakin masif gitu. Nah, artinya di sini baik kalau dari pendekatan dinamis itu lebih kepada melihat strukturnya gitu ya. Tapi kalau pendekatan statis ini kita melihat bagaimana dari penghapusan tarif ataupun adanya diskriminasi tarif dengan non-anggota itu bisa menciptakan pertambahan konsumsi maupun kerugian antar negara-negara yang melakukan integrasi. Kalau misalnya dengan negara anggota itu menciptakan keuntungan trade creation, tapi kalau dengan negara non-anggota itu kalau misalnya hasil perhitungan yang segitiga ininya lebih kecil daripada tarif yang diterima gitu ya. Artinya di situ adalah lebih menguntungkan dapat tarif sebenarnya daripada tarifnya itu dihapuskan gitu. Tapi kalau misalnya ini lebih gede barulah artinya kita mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalnya lebih kecil daripada keuntungan tarif ini gitu ya, berarti justru mendapatkan kerugian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengenai ini, Bu, yang ini ini Bu, yang garis BB sama CC itu, Ya. kan untuk sesama negara yang berpartner itu kan seperti ibaratnya kalau misalnya tanpa tarif. Jadi itu kan sudah dilihat dari BB. Kalau TT itu kan berarti tarif untuk yang non anggota. Jika dengan itu kalau seandainya 0% yang mereka menggunakan tarif 0%, jadi fungsinya garis CC itu apa, Bu? Oh, Apa garis yang perlu CC apa ini. ya? Garis CC ini adalah menggambarkan bahwa sebelum melakukan custom union, sebelum melakukan integrasi ekonomi, ini adalah harga barang, harga yang harus kita bayar ketika kita membeli barang di negara C. Jadi kan negara C ini memproduksi barang ya, memproduksi barang. Nah, barangnya itu kan bakal diimpor ke negara kita kan. Nah, tapi kalau misalnya mau diimpor ke negara kita, kan pasti ada tarifnya. Makanya kalau semisal udah diimpor ke negara kita, si C ini ditambahin sama si tarif ini, si jumlah tarif. Nah, fungsi dari garis CC ini untuk membantu menjelaskan ke kita bahwa awal-awal mula harganya itu tuh ada di garis C. Cuman karena melakukan kegiatan perdagangan, which is di sini dikasih tarif, dari yang tadinya C itu di sini gitu ya, karena si C ini bukan negara anggota integrasi, maka harganya itu bakal naik karena dia kena tarif gitu. Oh iya, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Yang lain selain Yogi ya barusan ya? Yogi apa siapa sih? Iya, Bu. Yogi. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi ini tuh si C itu mula-mula gitu. Si C itu tuh harga di negara C itu emang segini awalnya. Cuman gara-gara si C ini nggak ikutan integrasi, makanya kalau mau masuk ke negara salah satu negara A apa B gitu kan, dia itu bakal kena tarif. Makanya harga dari yang awalnya segini bakal naik segini gitu. Karena si tarif ini. Makanya di sini keuntungan dari tarif yang diterima akibat ngasih tarif ke si C itu kan ada di G1, H1, H2 sama G2. Nah, makanya untuk nentuin apakah dengan melakukan kegiatan perdagangan sama si C itu menguntungkan apa enggak, kita lihat G1 F1 F2 ditambah G2 F3 F4 digabungin gitu ya. Itu kotakannya lebih gede mana dibandingin sama tarif yang hilang kalau misalnya negara ini G1 F1 F2 sama G2 F3 F4 ini kan keuntungan yang diterima dari menghilangkan tarif. Nah, tapi kita tuh kan pengen tahu kalau misalnya tarifnya dihilangin sama kalau kita nentuin tarif, kita lebih untung yang mana? Nah, itu dengan dibandingkan yang segitiga ini dijumlahin dibandingin sama tarif yang hilang ini. Kalau misalnya lebih gede tarif yang hilang, berarti sebetulnya kita itu lebih menguntungkan kalau misalnya tetap masang tarif. Tapi kalau misalnya lebih gede ini ya, G1 F1 F2 ditambah G2 F3 F4 digabungin terus lebih gede daripada tarifnya gitu ya. Berarti kita lebih dapat keuntungan dari menghilangkan tarif. Nah, kalau sekilas kita lihat dari gambar sini gitu ya, ini ditambah ini
dibandingkan sama jumlah tarif yang hilang, sepertinya lebih menguntungkan kalau kita tetap menetapkan tarif gitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup chat saja ya. Ini saya absen dulu. Yogi barusan hadir, dan Nun, Agung, Putra, Sabto, Panji, Vira, Bu. Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Dani, Hadir, Bu. Herdi, Hadir, Bu. Afriani, Wibowo, Pandu, Hadir, Bu. Leva, Hadir, Bu. Teti, Reni, Hadir, Bu. Warfakni, Hadir, Bu. Adelia, Hadir, Bu. Mayang, Hadir, Bu. Dava, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Miftah, Hadir, Bu. Wahid, Hadir, Bu. Arina, Hadir, Sinta, Bu. Sinta, Sinta hadir, Bu. Muhammad Dava, Hadir, Bu. Fitriana, Hadir, Bu. Muhammad Arsi, Hadir, Bu. Hadijah, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Hadir. Finita, Finita, Anissa, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Rocky, Hadir, Bu. Indra, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Vinda, Hadir, Bu. Erika, Gandis, Hadir, Bu. Alma, Hadir, Bu. Dian, Hadir, Bu. Norma, Hadir, Bu. Erlin, Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silahkan nanti ngechat di grup chat aja ya. Permisi, Bu. Ya. Finita hadir. Bu, gini aja, Bu. Belum. Yang belum lagi siapa? Saya, Bu. Panji, Bu. Udah. Panji tadi nggak hadir, kok tiba-tiba hadir? Hadir, Bu. Udah tadi hadir, Bu. Saya, Bu. Bu, gini aja. Ini saya ulang ya, yang belum hadir di sini. Danun, Agung, Sabto, Hadir, Bu. Herdi, Afriani, Herdi hadir, Bu. Wibowo, Peti,
Erika. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.